Pak Chandra membelajarkan konsep pertumbuhan melalui model inquiry. Peserta didik diminta untuk memperkirakan bahwa cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Di antara pilihan berikut, tahapan model inquiry yang harus dilakukan peserta didik sebelum dapat membuktikan bahwa cahaya pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman yaitu: A. Menafsirkan data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan. B. Merancang percobaan berdasarkan jawaban sementara. C. Merumuskan masalah berdasarkan temuan fakta di lingkungannya. D. Melakukan percobaan menurut rencana yang sudah dilakukan. E. Mengajukan hipotesis sebagai jawaban terhadap rumusan masalah. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu menafsirkan data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan. Pembahasan, langkah-langkah inquiry, Discovery 1. Simulation, guru mulai bertanya dengan mengajukan persoalan, atau menyuruh anak didik membaca atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. 2. Problem statement, anak didik diberi kesempatan mengidentifikasi berbagai permasalahan. Sebagian besar memilihnya yang dipandang paling menarik dan fleksibel untuk dipecahkan. Permasalahan yang dipilih itu selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, atau hipotesis, yakni pertanyaan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. 3. Data collection. Untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis ini, anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan dengan uji coba sendiri, dan sebagainya. 4. Data processing. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semua diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. 5. Verification, atau pembuktian. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran, atau informasi yang ada, pertanyaan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek apakah terjawab atau tidak, atau apakah terbukti atau tidak. 6. Generalization. Berdasarkan hasil verifikasi, anak didik belajar untuk dapat menarik kesimpulan. Tahap sebelum membuktikan adalah data processing, opsi yang paling benar adalah opsi A. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah: A. Scientific. B. Deduktif. C. Konstruktivisme. D. Kontekstual. E. Induktif. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu scientific. Pembahasan, konstruktivisme, membentuk konsep sendiri, kontekstual, membuat pembelajaran bermakna, scientific, pembelajaran aktif, deduktif, pakem konsep, berpikir logis, induktif, terampil dalam membuat kesimpulan. R adalah siswa yang pintar dan sangat rajin menolong. Ayah R sudah meninggal dan ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk menyukupi kebutuhan anak-anaknya. Seringkali R tidak masuk sekolah, karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai guru R, yang sebaiknya Anda lakukan adalah: A. Tetap tidak memperbolehkan R untuk absen dan mengajak teman guru lain untuk membantu keuangannya. B. Memberikan penjelasan pada R arti penting dan aturan sekolah, serta mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan. C. Memberikan yang sebagai bantuan secara sukarela setiap bulannya. D. Memperbolehkan R untuk sesekali tidak masuk sekolah karena memberi kesempatan untuk R belajar menolong orang tua dan bekerja. E. Memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. Pembahasan, kompetensi sosial berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Bermakna, B. Adil, C. Terbuka, D. Menyeluruh, E. Objektif. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu objektif. Pembahasan, prinsip penilaian adalah sebagai berikut. 1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. 2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi dan gender. 4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Disediakan 2 magnet dan paku, siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition dan degree, B. Audience, C. Condition, D. Behavior dan degree, E. Degree. Jawaban yang benar adalah pilihan E yaitu degree. Pembahasan, audience adalah peserta didik. Behavior merupakan tingkah laku atau perilaku atau aktivitas suatu proses. Condition, persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Degree, merupakan tingkat penampilan yang dapat diterima oleh siswa setelah melalui rangkaian sajian proses pembelajaran. Di bawah ini yang termasuk dalam kegiatan pendahuluan adalah A. Mengevaluasi pembelajaran, B. Menyampaikan bahan penarik perhatian, C. Mengkomunikasikan temuan masalah, D. Mengolah atau mengasosiasi informasi. Jawaban yang benar adalah pilihan B yaitu menyampaikan bahan penarik perhatian. Pembahasan, kegiatan pendahuluan 1. Mempersiapkan fisik dan mental menghadapi pembelajaran 2. A. Persepsi materi dan pemberian motivasi 3. Penyampaian tujuan pembelajaran terkait materi yang akan dipelajari 4. Menyampaikan strategi, model, metode pembelajaran yang akan dilaksanakan 5. Penyampaian teknik dan prosedur penilaian. Memahami peserta didik secara mendalam. A. Kompetensi profesional, B. Kompetensi sosial, C. Kompetensi pedagogik, D. Kompetensi kepribadian, E. Kompetensi manajerial. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu kompetensi pedagogik. Dengan menggunakan lempeng segitiga sembarang, guru memotong-motong segitiga tersebut melalui sisi-sisinya menjadi 3 bagian kemudian memadukan ketiga segitiga melalui sudut-sudutnya sehingga diperoleh gabungan sudut yang merupakan sudut lurus. Dengan cara tersebut guru telah mendemonstrasikan kepada siswa bahwa jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Cara guru tersebut merupakan metode pembuktian secara A. Kritis, B. Kreatif, C. Formal, D. Deduktif, E. Non-formal. Jawaban yang benar adalah pilihan B yaitu kreatif. Anda memiliki beban mengajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah seorang pengurus inti koperasi sekolah untuk kesejahteraan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? A. Saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas 1. Tugas pengurus koperasi sekolah. B. Saya berusaha menolak penugasan koperasi sekolah karena bisa mengganggu tugas mengajar. C. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi, sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. D. Saya mengutamakan tugas mengajar, dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus koperasi sekolah. E. Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi sekolah, walaupun tugas mengajar kurang terlaksana. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi, sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Pembahasan, kompetensi kepribadian, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah A. Blog, B. E-portfolio, C. Book, D. Forum. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu blog. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai.
B. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. C. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. D. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. 2. Kapasitas belajar tingkat kecerdasan umum terbatas rendah. 3. Kapasitas belajar bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. 4. Populasi siswa di dalam kelas terlalu besar. Pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa adalah pernyataan A2 dan 3, B3 dan 4, C1 dan 2, D1 dan 3, E4 dan 2. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu 2 dan 3. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. C. Menampilkan objek yang terlalu besar. D. Membuat konkret konsep yang abstrak. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu membuat konkret konsep yang abstrak. Prinsip yang paling penting dalam penelitian tindakan kelas PTK adalah A. Pengumpulan data sederhana. B. Laporan sederhana. C. Komitmen guru sebagai pengajar tidak terganggu. D. Metodologi tepat. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu komitmen guru sebagai pengajar tidak terganggu. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut, kecuali A. Pengalaman nyata. B. Menggunakan satu sumber. C. Saring dengan teman. D. Guru kreatif. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu menggunakan satu sumber. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Bermakna. B. Adil. C. Terbuka. D. Menyeluruh. E. Sahih. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu menyeluruh. Pembahasan terbuka berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Bermakna hendaknya mencerminkan gambaran yang utuh tentang prestasi siswa yang mengandung informasi keunggulan dan kelemahan, minat dan tingkat penguasaan siswa dalam pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, kecuali A. Penentuan indikator tujuan. B. Pendiatribusian butir soal. C. Penentuan alokasi waktu. D. Penentuan pokok bahasan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu penentuan indikator tujuan. Pembahasan A benar, karena indikator sudah dikembangkan pada saat pembuatan RPP. Pak Seno akan mengadakan penilaian untuk memilih 3 dari 10 calon peserta lomba kompetisi sains nasional, sementara Bu Siska melakukan tes susulan KD 3.4 untuk 7 orang yang gagal seleksi KSN karena tidak bisa mengikuti penilaian 2 hari yang lalu. Yang dilakukan Pak Seno dan Ibu Siska termasuk ke dalam A. Tes seleksi dan tes formatif. B. Tes diagnostik dan tes formatif. C. Tes seleksi dan tes kemampuan penempatan. D. Tes penempatan dan tes sumatif. E. Tes sumatif dan tes formatif. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu tes seleksi dan tes formatif. Pembahasan tes formatif, tes untuk mengetahui pencapaian KD setelah pembelajaran pada materi tertentu, contoh penilaian harian. Tes penempatan adalah tes yang diberikan untuk menentukan tempat, tingkatan,
kelompok belajar yang akan dimasuki oleh peserta didik mana yang paling tepat dalam proses pembelajaran. Tes seleksi merupakan satu jenis tes yang dimaksudkan untuk menyeleksi atau memilih calon peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti suatu program tes sumatif, tes setelah menyelesaikan program pembelajaran. Misalnya tes akhir semester, tes akhir tahun, UN tes diagnostik dimaksudkan sebagai suatu studi yang lebih mendalam mengenai kesulitan belajar anak didik. Jika rumusan indikator terampil mengkomunikasikan hasil kerja dalam bentuk laporan kegiatan, maka aspek-aspek penilaian untuk menilai indikator tersebut adalah A. Sistematika laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi. B. Sistematika, isi laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi serta objektif. C. Sistematika laporan, isi laporan, data objektif. D. Sistematis, komunikatif lancar, intonasi, dan ekspresif. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu sistematika laporan, keberanian, intonasi, dan ekspresi. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogi pada aspek A. Pengembangan kurikulum. B. Melakukan tindakan refleksi. C. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. D. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. E. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu melakukan tindakan refleksi. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. B. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. C. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. D. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. Guru profesional dituntut memahami karakteristik peserta didiknya agar dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini merupakan implementasi dari A. Kompetensi pedagogik. B. Kompetensi sosial. C. Kompetensi kepribadian. D. Kompetensi profesional. E. Kompetensi akademik. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu kompetensi pedagogik. Dalam menentukan rencana implementasi kegiatan pembelajaran perlu memperhatikan hal berikut, kecuali A. Beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan antara lain pembelajaran kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran pemecahan masalah, pembelajaran individual, pembelajaran kooperatif, metode proyek, penugasan, dan sebagainya. B. Menentukan rincian materi, fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. C. Tentukan model, pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. D. Strategi yang dipilih hendaknya menantang, memotivasi, mendorong minat siswa untuk secara mandiri menemukan sendiri pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai. Student-centered learning. E. Tentukan rencana kegiatan yang perlu dilakukan guru, menyiapkan, memotivasi dan menarik perhatian siswa, menyajikan materi pelajaran baik secara suksesif maupun simultan menggunakan berbagai media dan metode dengan menerapkan prinsip perulangan, menugasi, memberikan umpan balik, memberikan tes, dan menentukan tindak lanjut remedial dan pengayaan. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu menentukan rincian materi, fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Pak Susilo mengadakan penilaian tentang KD pengaruh peredaran uang terhadap laju inflasi. Kriteria ketuntasan belajar pada KD ini adalah 70. Penilaian menggunakan instrumen penilaian tes tertulis bentuk pilihan ganda. Banyaknya soal 20 butir. Masing-masing soal memiliki bobot soal yang sama. Setiap jawaban benar bernilai 5 sehingga skor maksimum siswa jika siswa menjawab benar seluruh soal adalah 100. Budi ternyata hanya menjawab benar 10 soal dan dia diberikan nilai oleh Pak Susilo 50. Hal ini berarti Pak Susilo telah menerapkan prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria. B. Adil. C. Terbuka. D. Sahih. E. Objektif. Jawaban yang benar adalah,
pilihan A yaitu beracuan kriteria. Pembahasan, prinsip penilaian 1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. 2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Pada soal, Pak Susilo memberikan nilai sesuai ukuran pencapaian kompetensi. KKB kriterian ketuntasan belajar 70 artinya skor maksimumnya adalah 100. Tono benar 10 dari 20 soal berarti dia secara kriteria mendapat nilai 50. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. B. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. C. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. D. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Penilaian dengan portofolio bertujuan untuk mengetahui perkembangan. A. Kerajinan dan kreativitas siswa. B. Hasil belajar siswa secara keseluruhan. C. Kemampuan memahami materi. D. Siswa mengerjakan tugas. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu hasil belajar siswa secara keseluruhan. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Indikator pencapaian kompetensi. B. Kemampuan awal siswa. C. Buku sumber yang digunakan. D. Kurikulum dan silabus. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu indikator pencapaian kompetensi. Latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian harus menjadi bagian dari PTK khususnya pada bagian A. Pendahuluan. B. Metodologi penelitian. C. Kesimpulan. D. Prosedur penelitian. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu pendahuluan. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas, seorang guru melakukan kegiatan berikut. 1. Menganalisis hasil ujian siswa sebelum menentukan jumlah siswa yang belum tuntas. 2. Memisahkan siswa yang nilainya di atas dan di bawah standar kemudian memilih metode mengajar yang berbeda untuk kedua kelompok. 3. Melakukan refleksi terhadap kelemahan metode yang digunakan dan memperbarui pada pelajaran berikutnya. 4. Menerapkan metode mengajar bagi siswa yang menjalani remedi kegiatan yang dapat memperbaiki kualitas pembelajaran guru di kelas adalah A2 dan 4, B1, 2, 3 dan 4, C1, 2, 3. D1 dan 2. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu 1, 2, 3. Salah satu komponen penting yang diperlukan dalam mendesain suatu mata pelajaran kaitannya dengan prior knowledge adalah dengan mengidentifikasi A. Karakteristik umum peserta didik. B. Kondisi fisik dan psikologis peserta didik. C. Kecakapan dasar spesifik peserta didik. D. Gaya belajar peserta didik. E. Karakteristik gender dan usia peserta didik. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu kecakapan dasar spesifik peserta didik. Pada umumnya guru menerapkan langkah observasi penelitian tindakan kelas yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan A. Video rekaman. B. Teman sejawat. C. Media informasi. D. Kamera CCTV. E.
Pengamatan sendiri. Jawaban yang benar adalah pilihan E yaitu pengamatan sendiri. Pembahasan. Karakteristik PTK 1, guru sebagai peneliti 2, guru sebagai observer 3, kegiatan observasi. Yang diamati bukan cara guru mengajar, melainkan tindakan yang dilakukan guru, diobservasi sama dengan diteliti. 4. Guru mengamati proses murid-muridnya belajar, bukan cara guru mengajar. 5. Kesalahan guru melakukan PTK adalah meminta bantuan orang lain, teman guru, untuk mengamati, mengobservasi cara dia mengajar. Berikut pernyataan yang benar adalah A. Penilaian pengetahuan untuk mengetahui capaian peserta didik pada KD3 dengan menggunakan penilaian tes tertulis dan penugasan. B. Penilaian sikap adalah mengukur Q1 dan Q2 dengan instrumen angket dan tes tertulis. C. Penilaian sikap mengetahui capaian, perkembangan sikap peserta didik hanya sebatas butir-butir nilai sikap dari Q1 dan instrumen yang digunakan adalah jurnal observasi. D. Penilaian keterampilan mengetahui capaian peserta didik pada Q3 dengan jenis penilaian meliputi tes tertulis dan penugasan. E. Penilaian sikap menggunakan nilai akhir dengan skala 1-100 dan deskripsi sikap. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu penilaian pengetahuan untuk mengetahui capaian peserta didik pada KD3 dengan menggunakan penilaian tes tertulis dan penugasan. Pembahasan. Penilaian sikap untuk mengetahui capaian Q1 dan Q2 dengan menggunakan lembar observasi sikap, jurnal pengamatan sikap, penilaian diri, penilaian antar teman. Penilaian pengetahuan untuk mengetahui capaian Q3 dengan menggunakan penilaian tertulis, LISA, penugasan. Penilaian keterampilan untuk mengetahui capaian Q4 dengan menggunakan penilaian praktik, produk, proyek dan portofolio. Kegiatan guru dalam, melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan disebut kegiatan. A. Konfirmasi. B. Browsing. C. Elaborasi. D. Eksplorasi. E. Contextual teaching learning. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu eksplorasi. Manakah kelompok kegiatan berikut yang merupakan pengembangan keprofesian berkelanjutan pengembangan diri secara kolektif? A. Menulis artikel, membuat laporan PTK, dan menghasilkan media pembelajaran. B. Menghasilkan model pembelajaran inovatif. C. Mengikuti diklat pengembangan media pembelajaran. D. Menghadiri forum KKG, MGMP, dan diskusi ilmiah. E. Menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu menghadiri forum KKG, MGMP, dan diskusi ilmiah. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu artinya. A. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. B. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. C. Penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur. D. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jawaban yang benar adalah pilihan B yaitu penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Pak Reno sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah segar untuk dijadikan minuman itu. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Contextual teaching and learning. B. Inquiry learning. C. Problem based learning. D. Project based learning. E. Cooperative learning. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu contextual teaching and learning. Pembahasan. Problem based learning merupakan pembelajaran berbasis masalah. Project based learning merupakan tugas proyek dan bimbingan terencana. Contextual teaching and learning merupakan pembelajaran diarahkan ke masalah nyata. Inquiry learning merupakan menemukan sendiri konsep. Cooperative learning merupakan kerjasama kelompok. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor. A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. B. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar, dan intake siswa. C.
Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. D. Kemampuan guru, sarana prasarana, dan inteks siswa. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu kompleksitas indikator, daya dukung, dan inteks siswa. Reinforcement dalam pembelajaran untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan yang belum dilakukan dalam kegiatan pembelajaran disebut A. Feedback. B. Penilaian. C. Refleksi. D. Remedial. E. Pengayaan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu feedback. Pembahasan. Feedback atau umpan balik itu terdiri dari reinforcement, punishment. Refleksi pembelajaran adalah suatu komponen kegiatan yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran dengan tujuan untuk menilai dan mengamati apa yang telah terjadi selama pembelajaran. Contoh mencermati kembali video pembelajaran yang telah dilaksanakan, mencermati catatan harian dan jurnal pembelajaran. Remedial sama dengan pemberian bantuan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data informasi, dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran. A. Penemuan. B. Autentik. C. Portofolio. D. Scientific. E. Kontekstual. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu scientific. Pembahasan. Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah 1. Mengamati. 2. Menanya. 3. Mengumpulkan informasi eksperimen. 4. Mengasosiasikan, mengolah informasi. Dan 5. Mengkomunikasikan. Tidak termasuk dalam ranah kompetensi kepribadian seorang guru adalah bicara santun namun efektif. A. Dalam rapat guru maupun di kelas. B. Komunikasi dalam penelitian. C. Kepada murid dan sejawat. D. Kepada KS maupun orang lain. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu komunikasi dalam penelitian. Apakah yang dimaksud dengan KTI yang apik? A. PTK harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. B. KTI guru hendaknya berkaitan dengan mata pelajarannya dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar di kelasnya. C. PTK harus mampu menunjukkan bahwa kegiatan PTK memang benar-benar telah dilakukan oleh guru yang bersangkutan. D. PTK yang dilakukan benar-benar mempunyai manfaat. E. Asli, perlu, ilmiah, konsisten. Jawaban yang benar adalah, pilihan E yaitu asli, perlu, ilmiah, konsisten. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi pendidik antara lain adalah A. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pembelajaran. B. Untuk mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. C. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. D. Untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil belajar yang telah dilakukan. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian maka skor standar yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas norma relatif ini, mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan tes yang dimaksud adalah A. Penilaian acuan patokan. B. Penilaian acuan norma. C. Penilaian berkelanjutan. D. Penilaian menyeluruh. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu penilaian acuan norma. Penelitian tindakan kelas PTK merupakan proses spiral yang terdiri dari 4 yaitu A. Perencanaan, tindakan, refleksi, evaluasi. B. Evaluasi, perencanaan, tindakan, refleksi. C. Perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. D. Perencanaan, penerapan, evaluasi, refleksi. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya saat guru ingin menjelaskan suatu konsep objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut.
A. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. B. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. C. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat A. Keterbatasan yang dialami oleh peserta didik. B. Kesulitan yang dialami oleh peserta didik. C. Kelemahan yang dialami oleh peserta didik. D. Keberhasilan yang dialami oleh peserta didik. E. Kesalahan. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Pembahasan. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan. Dalam hal pembelajaran klasikal peserta didik mengalami kesulitan, perlu dipilih alternatif tindak lanjut berupa pemberian bimbingan secara individual. Pemberian bimbingan perorangan merupakan implikasi peran pendidik sebagai tutor. Sistem tutorial dilaksanakan bila mana terdapat satu atau beberapa peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan. Teman menilai saya sebagai orang yang dalam berhubungan dengan orang lain. A. Selalu memberi masukan secara langsung saat ada perilaku orang lain yang kurang sesuai. B. Suka memberi masukan secara langsung saat ada perilaku orang lain yang kurang sesuai. C. Cepat berubah pikiran. D. Membutuhkan waktu lama untuk mengenal secara dekat dengan orang lain. E. Mudah menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bila mana ada perbedaan. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu mudah menyesuaikan diri serta mampu menjelaskan dengan rinci bila mana ada perbedaan. Pembahasan. Kompetensi sosial, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar. A. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. B. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. C. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. D. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Berikut adalah contoh-contoh masalah pembelajaran yang mungkin dihadapi guru, kecuali A. Banyak siswa yang belum membayar SPP. B. Hasil ulangan siswa rendah. C. Pertanyaan guru sering tidak dijawab oleh siswa. D. Perhatian siswa pada pelajaran kurang. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu banyak siswa yang belum membayar SPP. Pada sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika pendidik ingin menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Siswa dapat menjelaskan operasi sistem dan komponen perangkat keras meliputi komponen input, proses, dan output secara benar. B. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. C. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, komponen proses, dan komponen output. D. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. E. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi materi kondisi operasi sistem dan perangkat keras dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Pembahasan. Tujuan pembelajaran meliputi komponen A. Audiens, dalam hal ini siswa. B. Behavior, dalam hal ini perilaku peserta didik yang diukur, misalkan menjelaskan kondisi operasi sistem dan perangkat keras. C. Condition, dalam hal ini kondisi yang diperlukan agar perilaku yang diukur dapat tercapai. D. Degree, adalah tingkatan perilaku misalkan dengan benar, dengan teliti, dengan tepat, dengan akurat, dan lain-lain.